Memang seiring dengan kita Eksfoliasi itu sebenarnya apa, Dok? Memang seiring dengan kita bertambahnya usia, terus juga banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya faktor hormon, stres, terus juga pola hidup. Nah itu juga berpengaruh terhadap perputaran kulit kita. Apalagi sekarang banyak juga skincare dengan kandungan eksfoliasi yang aman. Ketika sel-sel kulit matinya itu tidak diangkat, tidak dilakukan eksfoliasi secara rutin, maka pori-porinya itu mudah sekali tersumbat. Udah di situ produksi banyak minyak, tersumbat oleh penumpukan sel kulit mati, belum lagi di situ ada sisa make up, debu, kotoran. Nah itu bikin wajah makin cepat untuk berjerawat. Nah kuncinya itu memang ada dari pola hidup kita. Yang penting intinya eksfoliasi itu penting, tetapi jangan dilakukan secara berlebihan karena kita khawatir kulitnya menjadi iritasi. Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Bincang Kecantikan. Hari ini saya sudah bersama lagi dengan Dr. Carmelita dari Limonia Beauty Center. Halo, Dok. Ya, halo, selamat sore. Dengan saya Dr. Karmel dari Limonia Beauty Center. Iya, apa kabar, Dok? Ya, kabar baik. Iya, lagi praktek ya, Dok ya? Iya, hari ini kebetulan lagi praktek di Limonia Y Halim. Mungkin bisa langsung kita mulai aja kali ya, Kak, Oh, tentang iya, iya, Dok. materinya. Iya. Iya. Uh, Oke, Dok. Hari ini kita mau sama-sama, Dok, kedengerin penjelasan dokter soal eksfoliasi. Nah, kita langsung aja, Dok ya. Eksfoliasi itu sebenarnya apa, Dok? Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan tentang eksfoliasi. Jadi pada dasarnya eksfoliasi itu adalah merupakan suatu proses pengangkatan dari sel-sel kulit mati. Nah, sebagaimana kita tahu setiap harinya kulit-kulit kita itu akan memproduksi sel-sel kulit yang baru, di mana maksudnya di sini terjadi pergantian sel-sel kulit yang ada siklusnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat pada anak-anak atau bayi kok kulitnya itu halus seperti itu, karena memang perputaran kulitnya atau turnover dari sel-sel kulitnya itu dia masih cepat dan masih baik. Nah, memang seiring dengan kita bertambahnya usia, terus juga banyak dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya faktor hormon, stres, terus juga pola hidup. Nah, itu juga berpengaruh terhadap perputaran kulit kita. Dan memang juga seiring bertambahnya usia, memang perputaran sel-sel kulit kita tuh menjadi lebih lambat. Nah, maka dari itu diperlukanlah hal eksfoliasi untuk fungsinya sendiri adalah selain mengangkat sel-sel kulit mati, dia juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel kulit yang baru, dan juga mungkin nanti akan saya jelaskan juga berbagai macam eksfoliasi jenis-jenisnya yang ada fungsi khususnya, seperti untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, terus juga pada dasarnya dengan kita melakukan eksfoliasi, apalagi sekarang banyak juga skincare dengan kandungan eksfoliasi yang aman ataupun bisa digunakan sehari-hari di rumah, di mana biasanya sediaannya itu biasanya paling sering sih bentuknya itu sabun atau toner yang bersifat eksfoliasi. Nah, hal ini penggunaan dari tahapan skincare toner ataupun sabun dengan kandungan eksfoliasi ini fungsinya adalah mengangkat sel kulit mati dan untuk mempermudah jalan atau penetrasi daripada step skincare yang berikutnya seperti itu, karena kan kita tahu ada beberapa tahapan skincare ya, mulai dari cuci muka, toner, serum, moisturizer, terus ada tabir surya seperti itu. Nah, untuk eksfoliasi itu sendiri kita bagi menjadi dua bagian besar, yaitu ada yang mechanical eksfoliasi, itu dia bentuknya mekanik ya, jadi menggunakan gerakan mekanis. Misalnya yang sering kita temukan kalau untuk yang dilakukan perawatan di rumah itu seperti scrub atau bisa juga seperti sponge, brush kayak gitu. Nah, sedangkan untuk perawatan di klinik biasanya sih bisa kayak seperti perawatan dengan mikrodermabrasi seperti itu. Nah, sedangkan pilihan yang satunya adalah chemical exfoliating, jadi mengeksfoliasi kulit dengan menggunakan cairan kimia, baik itu berupa skincare yang kadarnya itu aman bisa dilakukan sendiri di rumah, ataupun juga kalau di klinik kita menyebutnya dengan chemical peeling, jadi mengoleskan cairan peeling tertentu dengan kondisi dengan konsentrasi tertentu yang memang dilakukan oleh dokter di klinik. Nah, kurang lebih sebagian besarnya seperti itu. Nah, untuk chemical
untuk chemical exfoliating sendiri, bahan-bahan yang umumnya sering kita temukan di skincare yang kita jumpai itu paling sering sih biasanya dua ya, mungkin juga para pendengar udah sering dengar. Aku akan bahas sekilas saja tentang AHA dan BHA. Nah, apa sih sebenarnya AHA BHA dan apa bedanya? Mungkin di sini juga masih ada banyak suka bingung kalau beli kandungan. Oh, ada tulisannya misalnya untuk toner eksfoliasi AHA BHA gitu ya, itu yang paling sering. Nah, AHA itu adalah alpha hydroxy acid. Sifat dari senyawa ini adalah dia larut dalam air. Nah, biasanya yang paling sering itu dia ada glycolic acid, lactic acid gitu. Nah, perbedaannya kalau misalnya yang glycolic acid itu dia cenderung senyawanya lebih kecil sih, jadi penetrasinya lebih cepat dibanding yang lactic acid. Kalau lactic acid itu dia molekulnya lebih besar, jadinya untuk kulit-kulit sensitif biasanya lactic acid dia cenderung lebih aman. Nah, sedangkan untuk BHA itu singkatnya beta hidroksiacid, dia itu senyawanya larut dalam lemak atau larut dalam minyak. Nah, biasanya sering kita temukan di skincare untuk kulit yang oily, kulit yang berjerawat atau gampang berkomedo gitu. Atau yang biasanya sering ditulis juga asam salisilat gitu. Jadi dia fungsinya mengikat kelebihan lemak, terus juga mencegah pori-pori agar nggak mudah tersumbat gitu. Sedangkan kalau AHA tadi selain mengangkat sel kulit putih, dia bisa juga untuk mencerahkan, meratakan warna kulit seperti itu. Iya. Nah dok, ini tanda-tanda kulit wajah ini butuh eksfoliasi itu gimana dok? Oke, sebenarnya sih eksfoliasi itu sudah memang bisa dilakukan untuk semua jenis kulit ya. Jadi baik itu kulit yang kering ataupun sensitif itu tetap dilakukan eksfoliasi, tapi kita pilihnya eksfoliasi yang tipe yang mana gitu. Jadi nggak hanya kulit yang berminyak saja, tapi kulit yang kering atau sensitif juga bisa dilakukan eksfoliasi. Nah, biasanya untuk kulit-kulit yang cenderung kering atau kulit-kulit sensitif, saya lebih menyarankan menghindari yang berbentuknya scrub, tetapi lebih memilih yang bentuknya chemical, tapi dengan kadar yang rendah dan juga penggunaannya itu misalnya cukup di awal kita coba dulu seminggu sekali, seminggu 2 kali, jangan yang dia tiap hari gitu. Nah, terus jangan lupa untuk kulit yang kering dan sensitif untuk selalu menggunakan moisturizer atau pelembab setelahnya. Nah, untuk kulit-kulit yang normal sih biasanya lebih nggak rewel ya kulitnya, jadi cenderung lebih aman. Kalau misalnya mau pakai kayak modelnya mechanical gitu, kayak scrub, mungkin bisa dicoba maksimal itu 2 kali seminggu. Jadi antara 1 sampai 2 kali per minggu. Nah, untuk kulit-kulit yang memang kecenderungannya oily atau berminyak, ini memang agak sedikit tricky ya. Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah kulit kita itu seimbang ya. Memang di kulit kita tuh dia ada lapisan lipidnya, ada minyak alaminya sebagai skin barrier. Tapi kita juga butuh air di situ. Jadi memang produk-produk untuk kulit yang oily atau kulit berjerawat itu lebih cenderung kayak lebih mengeringkan gitu ya. Nah, tetapi perlu diingat semakin kulitnya itu kering, maka nanti respon dari kulit kita juga dia akan memproduksi lebih banyak kadar minyak untuk mengimbanginya. Nah, makanya dari itu pada kulit-kulit yang oily sebenarnya tetap dibutuhkan penggunaan pelembab atau moisturizer. Nah, tetapi kita menggunakan moisturizernya itu pilih yang oil free atau sediaannya itu yang bentuknya gel ataupun lotion gitu. Nah, untuk kulit-kulit yang berjerawat biasanya eksfoliasi itu memang dilakukannya lebih sering dalam seminggu. Biasanya kandungan yang paling sering itu tadi BHA gitu. Dan jangan lupa untuk selain kita tahu dari kondisi jenis kulit kita, pesan saya jangan terlalu melakukan eksfoliasi itu secara berlebihan, tetapi dilakukannya itu bertahap seperti yang tadi sudah saya bahas. Karena kalau kita melakukannya secara berlebihan, over exfoliate, justru malah bisa menimbulkan permasalahan kulit seperti kulitnya menjadi merah, perih, gejala-gejala kulitnya iritasi seperti itu. Iya. Nah, itu kan tadi wajah ya dok ya. Tapi kalau tubuh kita itu sebenarnya juga butuh eksfoliasi nggak sih dok untuk kulit tubuh? Oke, sebenarnya sama aja prinsipnya kulit itu seluruh kulit gitu ya. Tapi mungkin yang tadi lebih banyak kita bahas memang ke area wajah. Jadi sebenarnya keseluruhannya itu memang perlu untuk dilakukan eksfoliasi karena balik lagi pasti akan terjadi penumpukan sel-sel kulit mati.
Untuk jenisnya kurang lebih sama, biasa yang kita bisa lakukan di rumah kan kayak semacam luluran, scrub gitu ya. Sedangkan nanti kalau untuk di klinik akan ada banyak sekali pilihan treatmentnya, bahkan untuk area-area yang sensitif pun seperti area underarm, V-line ataupun bokong itu juga ada treatment untuk eksfoliasinya. Terus misalnya untuk kulit yang belang, terus untuk apa jerawat punggung itu juga kita bisa lakukan body peeling. Jadi peeling khusus yang untuk badan dengan kadar tertentu. Gitu. Kalau di klinik sih memang pilihannya lebih banyak ya. Iya, itu sama ya dok ya, kalau untuk tubuh itu sama ya aturannya dok ya, eksfoliasinya. Kalau untuk aturannya iya, yang jelas kalau untuk peeling itu memang dilakukannya di klinik ya, karena kan konsentrasinya tertentu dengan zat tertentu. Tapi kalau misalnya mungkin kalau untuk badan kan bisa kadang ada bisa pakai spons atau brush itu sebenarnya boleh-boleh aja kalau misalnya kondisi kulitnya memungkinkan. Kalau misalnya scrub sama jangan terlalu sering, jadi kayak seminggu sekali, seminggu 2 kali itu udah cukup. Dan setelahnya itu jangan lupa gunakan pelembab atau lotion gitu. Iya. Nah dok, dalam kondisi kulit yang gimana dok yang nggak boleh kita eksfoliasi dok, ada nggak? Oke, sebenarnya prinsipnya adalah kulit yang misalnya sedang iritasi, dia merah, meradang, perih, ngelupas, itu pastinya kita nggak boleh ngelakuin eksfoliasi. Atau memang lagi ada infeksi peradangan, ada luka terbuka, itu tentunya kita nggak boleh ngelakuin eksfoliasi. Gitu. Jadi kita bikin dulu tenang kulitnya, baru nanti bisa dilakukan eksfoliasi. Karena nggak mungkin lagi iritasi, merah, meradang gitu kita eksfoliasi, itu jelas nggak bisa. Iya. Nah dok, tadi kan dokter kan bilang ya dok ya, itu eksfoliasi ini untuk mengangkat sel kulit mati ya dok ya. Terutama dia kalau penumpukan sel kulit matinya itu udah berlebihan ya dok ya. Nah itu Iya, apa sih dok tanda-tanda di biasanya. kulit itu kalau sel kulit mati kita itu udah terlalu berlebihan dok? Apakah kusem mungkin atau ada jerawat apa gimana? Iya. Nah, paling umumnya yang bisa kita temukan tergantung itu lagi jenis kulitnya ya. Kalau misalnya kulit-kulitnya itu lebih kayak kering atau kulit normal, biasanya cenderung kelihatan kulitnya itu kusam, nggak glowing karena dia banyak tumpukan sel kulit matinya. Kalau untuk kulit-kulit yang oily atau berjerawat, memang karena dia pada dasarnya produksi banyak minyak, ketika sel-sel kulit matinya itu tidak diangkat, tidak dilakukan eksfoliasi secara rutin, maka pori-porinya itu mudah sekali tersumbat. Udah di situ produksi banyak minyak, tersumbat oleh penumpukan sel kulit mati, belum lagi di situ ada sisa make up, debu, kotoran. Nah, itu bikin wajah makin cepat untuk berjerawat seperti itu. Jadi memang sih eksfoliasi itu dibutuhkan, yang penting disesuaikan dengan jenis kulit dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit kamu. Sorry dok, tadi itu kalau eksfoliasi itu baiknya seminggu, sebulan berapa kali dok? Kalau itu balik lagi tergantung dari jenis kulitnya apa, terus pilihannya apa. Kalau misalnya yang kulit-kulit kering atau sensitif, itu biasanya saya menghindari yang bentuknya kayak scrub-scrub gitu. Pilih yang chemical, tapi yang pilih dari konsentrasi yang rendah. Jadi kan kalau misalnya kita pilih skincare kan di pasaran suka tuh ditulis berapa persen. Pilih dari yang kadarnya yang paling rendah dan penggunaannya itu pelan-pelan gitu. Jadi misalnya coba dulu seminggu sekali, nanti dinaikkan seminggu 2 kali gitu. Tapi untuk kulit-kulit yang normal, biasanya kan lebih nggak rewel kulitnya. Nah, kalau misalnya mau pakai yang mechanical, yang scrub itu boleh, tapi paling 1 minggu tuh cuma sekali 2 kali. Kalau mau bentuk yang chemical, itu untuk kulit normal sih cenderung bahkan sekarang kan banyak skincare yang lembut banget ya eksfoliasinya. Jadi kayak toner-toner yang lembut itu dipakai tiap hari juga dia bisa. Nah, untuk kulit yang akne itu tadi pesan saya jangan terlalu beranggapan kalau kulit yang akne itu harus selalu dibikin kering, harus dieksfoliasi terus sampai lupa kita kasih pelembab gitu. Jadi tetap kulit yang oily itu selain dieksfoliasi biar kulit matinya nggak nyumbat pori-pori, tapi tetap harus diimbangi, kita harus kasih dia pelembab yang itu bentuknya gel atau lotion atau yang oil free biar hidrasinya tuh terjaga, karena pada dasarnya kita itu butuh juga air gitu loh di dalam kulit. Iya.
Nah dok, kalau di Limonia nih dok, Limonia ini ada treatment apa nih dok yang bisa didapatkan konsumen untuk ini eksfoliasi nih dok? Oke, kalau ngomongin treatment, sebenarnya ada banyak sekali ya, mulai dari treatment wajah dan juga treatment tubuh. Mungkin tadi udah sedikit saya bahas kalau untuk area sensitif itu memang kita ada namanya microbiopil. Jadi nanti bisa dilakukan untuk area bokong, underarm, V-line itu dia ada gabungan mikro, pengangkatan kulit mati, dan ada soft peeling yang memang bisa yang sangat lembut untuk dioleskan ke area-area yang tipis tadi, yang seperti ketiak, selangkangan gitu. Terus ada juga body peeling. Body peeling itu sih targetnya lebih kayak kalau di punggung, lebih untuk mengeringkan jerawat punggung, terus bisa mengatasi kulit belang seperti itu. Nah, untuk wajah sendiri ada beragam sih tergantung targetnya apa. Kalau misalnya untuk macam-macam, bisa ada yang untuk flek, ada yang untuk mengeringkan jerawat, terus memudarkan bekas jerawat kehitaman, ada yang untuk rejuve atau peremajaan kulit seperti itu. Jadi untuk di Limonia sendiri cukup banyak pilihannya. Nah, balik lagi, makanya pentingnya kita untuk konsultasi adalah biar kita bisa bantu sarankan apa sih kebutuhan yang tepat untuk kondisi kulit kamu saat itu, seperti itu. Karena kalau ditanya memang pilihannya banyak, dan kadang peeling itu juga kita kombinasikan dengan treatment yang lain pastinya. Jadi biar kalau misalnya bingung mau pilih treatment yang mana, bisa konsultasi dulu biar nanti kita yang sarankan untuk pilihan treatmentnya yang sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Iya, itu biasanya berapa kali treatment dok itu baru hasilnya tuh kelihatan dok? Oke, semuanya sih setelah after 1 kali itu dia ada perbaikan. Nah, nanti biasanya akan dibutuhkan pengulangan atau biasanya kombinasi treatment dengan treatment yang lain, balik lagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Iya. Tapi nih dok, kalau seandainya kulitnya tuh sudah bersih gitu dok ya, sudah sehat gitu. Tapi kalau dia mau rutin itu bisa ya dok ya? Mau dirutinin Betul, lagi gitu? memang eksfoliasi itu jatuhnya dia rutin sifatnya. Nah, nanti kalau misalnya untuk kulit-kulit yang normal, jadi eksfoliasi di sini memang untuk maintenance gitu, untuk menjaga biar kulitnya itu tetap terawat. Karena tadi kan fungsi eksfoliasi selain untuk mengangkat kulit mati, dia juga berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel kulit baru, untuk mencerahkan, meratakan warna kulit, seperti itu. Jadi tetap untuk maintenance, karena kalau misalnya memang kulitnya udah bagus, tapi nggak dilakukan eksfoliasi, ujung-ujungnya juga kan sel kulit matinya nanti akan bertumpuk menimbulkan keluhan-keluhan juga kayak kusam, kulitnya nggak glowing gitu. Iya dok. Nah tapi nih dok, selain eksfoliasi, kita butuh perawatan apa lagi sih dok? Kan kalau dengan eksfoliasi aja kayaknya nggak cukup ya dok ya. Butuh perawatan pendukung apa lagi nih dok lainnya supaya kulitnya tuh tetap sehat, tetap bersih dok? Oke, sebenarnya kalau mau membahas kulit, yang sering kita lupa, kulit ini merupakan bagian dari organ tubuh kita. Jadi sama juga seperti organ paru, jantung, dan lain sebagainya. Nah, kuncinya itu memang ada dari pola hidup kita. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana pola tidur kita, lifestyle kita, olahraga, manajemen stres, apakah sering begadang, itu semua menjadi satu kesatuan yang mempengaruhi dari kesehatan kulit kita gitu. Selain memang kita butuhkan pendukung pastinya seperti skincare yang tiap hari kita pakai di rumah, ataupun treatment-treatment yang kita lakukan di klinik. Karena kan nggak mungkin kan setiap hari treatment, karena memang treatment itu kan maksudnya ada downtime-nya, ada waktu pemulihannya. Nah, skincare itu yang paling mudah yang bisa kita gunakan sehari-hari di rumah. Terus untuk menjaga kulitnya tetap bersih, tetap terawat, nah selain tadi, satu kuncinya di pola hidup, dua gunakan skincare. Pilih skincare yang memang sesuai dengan kebutuhan kulit. Terus mencuci wajah dengan baik dan benar, terus gunakan moisturizer, gunakan sunblock, itu juga penting banget. Hal yang simple tapi juga sunblock ini sangat penting. Jadi saya selalu ngingetin pasien berkali-kali untuk rajin pakai sunscreen, yang tentunya pakai sunscreennya juga dengan cara yang benar itu sih. Jadi kalau mau merawat kulit keseluruhan, memang jawabannya ya keseluruhan, nggak cuman skincare ataupun treatment, tapi juga pola hidup kita juga harus
benerin gitu, karena banyak problemnya misalnya kulit wajah berjerawat misalnya ya, contohnya itu misalnya jerawatnya kering nanti terus breakout lagi, pasti ada alasannya, apakah memang lagi stres, lagi banyak bergadang, nyelesain kerjaan, atau mungkin pola makannya masih banyak konsumsi yang tinggi gula, tinggi lemak gitu. Jadi memang semuanya saling berkesinambungan sih, nggak bisa kita hanya mengandalkan skincare aja atau mengandalkan treatment aja tanpa diimbangi dengan lifestyle kita yang baik seperti itu. Mm-mm. Iya dok. Nah tadi dok ngomongin soal sunblock itu kalau di cuaca yang kayak gini nih sunblock minimal berapa dok SPF-nya? Kalau untuk kita minimal SPF-nya 30 gitu. Mm-mm. Dan yang paling penting adalah kita harus pengulangan ya memakai sunblock, itu harus di reapply sunscreen, karena ketika kita sudah berkeringat, terus misalnya kita udah elap-elap, terus belum lagi misalnya wudhu itu udah luntur sunblocknya, wajib di reapply lagi, diulang lagi sunscreennya biar proteksinya tetap maksimal. Iya. Kalau muslim kan dia bisa setiap selesai sholat ya dok ya. Selesai sholat zuhur, selesai sholat asar gitu. Mulai Nah, lagi sunblocknya. uh, iya. Nah, kalau yang nggak sholat nih dok ya, itu dia berapa jam sekali dok itu bisa diulang sunscreen itu? Sebenarnya paling simpelnya itu misalnya pagi nih, pergi kerja jam 7 jam 8, siang pas makan siang itu diulang lagi. Dan bahkan bisa lebih pengulangannya kalau misalnya dibutuhkan, misalnya lagi kondisinya pergi ke pantai atau misalnya berenang, itu bisa di reapply lagi sunblocknya Mm-mm. gitu. Iya, baik dokter, penjelasannya udah banyak banget dok soal eksfoliasi. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau dokter sampaikan dok? Mungkin cukup itu aja sih yang tadi. Yang penting intinya eksfoliasi itu penting, tetapi jangan dilakukan secara berlebihan karena kita khawatir kulitnya menjadi iritasi. Jadi lakukan yang paling pertama, kenali dulu jenis kulit kamu, terus pilih eksfoliasinya yang tepat dan mulainya secara perlahan-lahan seperti itu. Iya, kalau nggak mau repot ya langsung konsul aja ke dokter ya. Itu kan udah pasti benar ya. Iya, boleh. Iya, udah pasti benar, treatmentnya tepat gitu ya, skincare-nya juga tepat ya, gitulah ya, simple ya. Iya. Baik dokter, makasih banyak ya dokter ya atas waktunya ya dok ya. Masih mau praktek ya dok? Oke, selamat sore. Iya. Iya, terima kasih. Iya, betul. Iya, makasih dokter. Terima kasih ya. Ya. Ya itu tadi obrolan kita bareng dengan dokter Karmel. Sampai jumpa lagi di Bincang Kecantikan berikutnya. Selamat malam.